siapapun yang akan berkompetisi, mau di pemilu, mau di pilkada, baik yang menang, baik yang kalah, pada akhirnya akan sama-sama punya tanggung jawab yang sama untuk menopang bagaimana kemudian komitmen kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai demokrasi. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Provinsi Jambi. Dan hari ini spesial sekali karena memang menyongsong Pilkada 2024 yang tinggal terhitung beberapa bulan lagi, tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Ini kita sama-sama menjaga agar Pilkada ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, aman, dan juga tertib. Dan untuk melihat bagaimana sebenarnya kesiapan, kemudian juga terkait dengan sosialisasi, pendidikan, kemudian juga pendekatan atau strategi tertentu yang dilakukan kepada masyarakat. Nah, kita akan melihat sosok hebat di balik strategi yang sudah dikeluarkan, program-program yang dilakukan dari tingkat nasional ke provinsi hingga kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, terkhususnya dan juga di seluruh Indonesia pada umumnya. Dan hari ini, ya, saya sudah kehadiran bintang tamu kita ini didatangkan langsung dari KPU Nasional, ya. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Mas Agus Melas, selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Sekaligus koordinator juga untuk Provinsi Jambi. Koordinator wilayah. Koordinator wilayah. Selamat datang di Provinsi Jambi, Mas Agus. Ya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana tadi perjalanannya dari Jakarta ke Jambi? Kalau perjalanan sih lancar ya. Lancar. Langsung dijamu makan. Dijamu masalah. Ini yang paling penting ya, masalah ya yang muncul ya. Berarti ini kali pertama ke Jambi, Mas Agus? Kalau ke Jambinya beberapa kali, tapi dalam kapasitas sebagai anggota KPU baru pertama. Dan itu sekaligus melakukan penebusan dosa lah. Penebusan dosa. Kenapa akhirnya penebusan dosa? Ya, hampir lebih 2 tahun saya jadi anggota KPU. Kayaknya Jambi jadi anak tiri kan. Ya, mohon maaf, Nah, jadi untuk menebus dosa ya kata Mas Agus ya. Hari ini kita spesial ngobrol langsung sama Mas Agus, sosok hebat di balik Divisi Sosialisasi Pemilih dan juga Partisipasi Masyarakat. Dan katanya nih Mas Agus ya, kalau sudah mampir ke Jambi sekali, apalagi sebelum kemarin udah pernah juga, bakal balik ke Jambi terus, Mas. Udah minum air Batanghari kan, Mas? Nah, itu makanya saya nggak tahu teh kopi yang saya minum tadi, air putih itu apakah mengandung air Batanghari ya. Pasti biasanya, Mas. Makanya secara empirik kita buktikan lagi. Iya, betul empirik ya. Berarti ini harus diundang lagi ya kembali ya. Nah, sebelum kita mulai Mas mau minum apa? Yang versi Jambi nih. Ya, kalau di Jambi kopi ya, kopi. Kopi ya. Oke, kita akan sediakan nih kopi memang spesial, kopi dari Jambi ya. Kemudian juga nanti ada kudapan khusus untuk Mas hari ini ya. Jadi kita ngobrolnya lebih santai dan juga lebih rileks ya, Mas. Nah, Mas, kan kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta, ta'aruf nanya dulu sama Masnya ya. Nah, boleh kita lebih kenal lebih jauh, Mas. Sebenarnya background-nya Mas, kemudian juga aktivitas Mas keseharian dan juga sebelum menjadi anggota KPU ini seperti apa, Mas? Ya, kalau saya nggak tahu, pemilu itu ya semacam, saya punya pengalaman mungkin lebih dari 20 tahun ya. Sejak tahun 99 ketika masih mahasiswa saya jadi pemantau pemilu tapi di Provinsi Jawa Timur. Nah, setelah itu tahun-tahun 2001 ya, itu ternyata saya dapat beberapa interaksi dengan beberapa teman. Ternyata ada banyak hal yang menarik di pemilu. Misalnya saya belajar otodidak tentang satu disiplin pemilu yang menarik tapi jarang peminatnya, padahal pasarnya masih kosong. Itu matematika pemilu itu. Jadi saya otodidak sejak tahun 2001 sampai sekarang itu belajar tentang beberapa kajian yang itu dimensi matematikanya kental dalam konteks kepemiluan. Misalnya daerah pemilihan. Kemudian kan ada pertanyaan begini. Kalau misalnya kursi DPR RI 580, kita punya 38 kabupaten provinsi dengan sekian ratus juta penduduk itu. Itu kursinya mau dibagikan ke provinsi dengan metode hitung apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu mengemuka, tapi di luar negeri itu jadi bahan-bahan disertasi. Bahkan seingat saya itu ada satu kampus di Augsburg di Austria, itu ada fakultas matematika jurusan matematika pemilu. Jadi itu menarik menurut saya. Jadi kayak pemilu itu seperti ngupas bawang gitu. Jadi makin dikupas, oh ternyata ada lagi inti yang harus didalami gitu.
Nah itu berlanjut terus sampai pada akhirnya saya jadi peneliti pemilu. Terakhir tahun 2017 lalu kebetulan diminta oleh pemerintah, oleh Kemendagri dalam hal ini sebagai bagian dari pembentuk undang-undang. Jadi Undang-Undang 7 tahun 2017 yang kita pakai sejak pemilu 2019 dan 2024, ya ada bagian saya lah di sana gitu. Salah satunya itu waktu itu kan kursinya dari 560 jadi 575. Yeah. Ada penambahan 15 kursi. Nah terakhir hitungan kami itu yang kemudian diputuskan di undang-undang, Jambi dapat tambahan 1 kursi DPR RI. Jadi Jambi itu mungkin sekarang 9 kalau nggak salah. Mungkin mohon dikoreksi kalau saya keliru. Sebelumnya sekitar 8 ya untuk DPR RI. Kemudian 15 kursi itu harus didistribusi kemana? Dengan cara penghitungan apa? Nah itu salah satu exercise yang kami lakukan. Itu sih. Nah, ya 2021 mulai ada pendaftaran. Ya saya coba masuk ke penyelenggara, diterima. Dan kemudian karena saya selama ini menekuni pemilu dalam konteks disiplin ilmu, matematika pemilu, kok kayaknya kalau ngambil itu lagi misalnya di teknis kok nggak menarik, tantangannya kurang gitu. Makanya ambilnya sosialisasi pendidikan pemilu tentang masyarakat. Itu sih. Berarti apa ya? Memang achievers dari dulu ya, Mas ya. Oke, Mas, udah datang nih, Mas. Kita sajikan dulu ini. Kopi apa nih, Mbak? Oh, teh. Oh, teh, boleh. Ininya ya. Jadinya ini teh dari Jambi langsung nih, Mas. Yang paling penting pilkadanya. Oh, ini masih logo ya? Iya, logo. Ini si Asri. Asri. Ada si Asri. Bentar, aspirasi rakyat Jambi. Benar sekali, Mas. Ini asli teh Jambi nih, Mas ya. Kalau misalnya Mas nanti sama tim KPU mungkin mau jalan-jalan ke Kerinci, ini yang Kerinci ya? Ya, ini teh Kerinci. Nanti ini juga legend ya. Legend sekali, Mas ya. Tidak semua orang bisa akses. Iya, tidak semua orang bisa akses ya. Jadi ini salah satu sebenarnya, Mas, cara kita supaya Mas balik lagi ke Jambi. Jadi sering dihidangi air Batanghari, Mas. Harus segera diminum, Mas, dan dinikmati. Boleh, Mas, boleh, Mas. Saya tetap kopi. Oh iya, oh saya teh ternyata ya. Oke deh. Boleh kita minum dulu, Mas, sembari ini ya, Mas ya. Kalau panas ya kita bau dulu lah. Iya. Ini pencinta kopi sekali ya, Mas ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Teh saya juga. Oh, saya juga. Oke, suka teh, suka kopi ya. Oke. Kita lanjut tadi, Mas. Jadi Mas menyatakan memang posisinya sedari dulu sudah sangat-sangat tertarik gitu ya dengan istilahnya pemilu, pilkada, kemudian dimensi-dimensi yang memang seperti kulit bawang tadi ya, semakin dikupas semakin menarik, semakin dalam dan yang lain. Nah, ketika Mas melihat situasi ya dari tahun-tahun yang sudah dilewati, itu seperti apa sih sebenarnya kalau Mas melihat, Mas? Sebenarnya gini, kalau pengalaman saya dari satu periode pemilu ke periode pemilu yang lain, tentu dengan peran-peran yang berbeda. Dulu peran saya itu kan sebagai pemantau, artinya aktor di luar negara. Kemudian tahun pemilu 2004, kajian-kajian itu mulai diperkenalkan ke pembuat undang-undang. Waktu itu saya ingat itu, tahun 2009, kami masih advokasi undang-undang pemilu itu begini, DPR itu. Ini ngapain kok pemilu dimatematika-kan gitu? Kok sesuatu yang politis gitu, kok dieksakkan gitu? Nah oke, itu responnya itu. Tapi begitu pemilu 2014, kan ini kan ada juga butuh konsistensi. Kalau udah nekuni sesuatu, lakukan dengan konsisten, kemudian dari satu periode ke periode tetap dijalankan, pada akhirnya di 2014, kajian-kajian kepemiluan yang waktu itu ada bagian kontribusi saya, itu ada di meja persidangan Pansus RUU Pemilu. Dibahas, dikaji, bahkan di pemilu 2014 lalu sampai dibuat dalam pengambilan keputusan. Meskipun tidak dipakai. Tapi kan kelihatan ada peningkatan kalau misalnya kita bilang pembentuk undang-undang misalnya nggak terlalu peduli dengan masukan publik, nggak juga. Pada akhirnya ada semacam wisdom di antara pembentuk undang-undang bahwa iya ini penting nih, ini perlu dikaji. Dan kemudian pemilu 2017 apa yang kami susun sebagai kajian dan kemudian kami advokasikan itu akhirnya diadopsi dalam undang-undang. Makanya sekarang kalau metode hitung membagi suara parpol menjadi kursi, mengubah suara masyarakat rakyat ya pemilih menjadi kursi perwakilan untuk berapa partai dapat kursi di satu daerah pemilihan itu kan pakai metode Saintelagu itu. Nah itu ya akhirnya kan ada situasi ternyata pengambilan keputusan politik dengan disiplin ilmu pengetahuan itu makin lama makin dekat.
di situ. Jadi termasuk kalau misalnya kita lihat ya satu periode pemilu ke periode pemilu yang lain kan ada banyak perkembangan gini. Dulu lembaga penyelenggara pemilu memang dikatakan mandiri, tapi kemandiriannya kan kita bisa ukur. Tapi makin lama kan benar-benar kemandirian itu makin luar biasa, misalnya dari sisi anggaran, dari sisi program, termasuk kalau misalnya problem-problem yang perennial gitu dalam pemilu. Dalam pemilu kan biasanya daftar pemilih, logistik pemilu itu selalu jadi masalah satu pemilu ke pemilu yang lain. Tapi ke 2024 kan itu relatif tidak lagi jadi masalah. Artinya secara kelembagaan KPU ya, organisasi KPU mulai dari RI, provinsi, kabupaten, kota, makin lama makin baik dan kerjanya makin kualitasnya makin meningkat. Di situ sih sebenarnya. Jadi harus kita akui lah dalam konteks pembangunan kelembagaan luar biasa. Nah memang ya kita butuh konsisten ya, dan itu nggak bisa sekali jalan dan kemudian langsung ada hasilnya gitu. Baik Mas. Wah ini sebenarnya kalau dibahas tentang perjalanan karir dari Mas Agus ini memang luar biasa ya. Dengan background yang sebenarnya berat nih kalau kita hitung-hitungan ya. Enggak, saya kan kejeblos aja. Nggak ada pilihan lain ya. Oh kejebur ya Mas. Tapi akhirnya berenangnya keren ya Mas ya. Ya akhirnya anggaplah hobi tapi kok dapat uang kehormatan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Nah tadi nih kita sempat nih sebenarnya ketika saya tanya-tanya sama tim-tim KPU di sini ternyata banyak ngefans sama Mas. Karena lihat-lihat Instagramnya ternyata wah ini keren nih. Itu fitnah itu kayaknya. Ya, jadi saya melihat di Instagram Mas ya, salah satunya di luar dari memang sebenarnya sosok Mas ternyata serius itu tadi yang dicerita ya dengan perjalanan karirnya dan kemasannya. Ini ada hobi nyanyi juga dan lain-lain. Kenapa akhirnya? Boleh diceritain lebih lanjut gak sih Mas? Saya sebenarnya orangnya agak tertutup. Iya. Agak introvert. Introvert. Tapi ya ini posisi yang berbeda. Ya sudah saya jadi KPU RI itu hanya 7 orang, ditambah 1 sekjen, jadi 8. Dan pasukan kita itu kan kalau sampai badan ad hoc itu bisa 7,2 juta. Maka gini, PR kita itu satu. Lepas dari secara personal kamu seperti apa, tapi kita harus keluarkan sesuatu dari kita yang kemudian bisa menggerakkan teman-teman gitu. Misalnya nih, di Instagram atau medsos gitu. Sebenarnya gini loh, kan kegiatan-kegiatan KPU itu luar biasa. Ada dana dari APBN, APBD yang kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, tapi karena dalam konteks organisasi kan ada rigiditas tertentu yang nggak bisa dipakem, yang nggak bisa keluar dari situ ya. Nah tapi sebagai anggota KPU kita kan punya, setiap orang punya secara personal beda-beda ya, selera musik, memaknai peristiwa gitu. Nah jadi pada akhirnya ya udah ternyata dari satu sisi kalau kegiatan KPU itu kemudian diunggah di medsosnya KPU itu selesai, secara etika kita jangan barengin. Nah setelah itu mungkin sekian hari setelah itu baru kita munculkan. Biasanya gini, itu sisi lain atau sidebar yang kegiatan itu besar, tapi nggak mungkin kegiatan besar itu kalau nggak ada orang di baliknya. Misalnya contohnya nih, debat pemilu presiden wakil presiden ya 2024 lalu kan 5 kali. Itu dengan segala dinamika pelaksanaan pemilunya, dan itu saya tahu teman-teman mungkin kalau provinsi nanti ngalami pada saat debat pilkada ya, tapi di RI itu untuk mempersiapkan debat itu harus melalui berapa proses. Nah makanya kan ada sisi-sisi yang kemudian coba kita sentuh, ini tekanan, tapi kemudian saya biasanya itu hadir kalau misalnya selain rapat-rapat juga 1 hari sebelum pergantian hari untuk debat, itu misalnya jam 11 malam sampai jam 2 pagi saya hadir di ruang acara debat itu untuk lihat persiapannya. Nah kemudian hari H debatnya. Nah biasanya itu nanti dicocokin sama situasi kegiatan itu, ditambah lagi backsound yang menginspirasi lah. Pada akhirnya ini melegakan, ya memang beban berat tapi akhirnya kita bisa lepas. Sebenarnya di situ sih, sambil terus terang mobilitas saya untuk keliling ke daerah-daerah agak terbatas pada saat itu, tapi minimal di medsos teman-teman yang jajaran kami tahu bahwa ya ada masalah, kita nggak bisa sangkal nggak ada gitu ya, tapi semuanya diatasi dan dipastikan bahwa kami di RI baik-baik saja. Gitu. Itu juga membantu membuat teman-teman di daerah optimis. Itu sih sebenarnya maunya menggerakkan. Oh, baik, dengan postingan inspiratif dan istilahnya juga lebih ke anak muda. Nah, membahas tentang anak muda nih kayaknya.
Karena kan balik lagi ya, ada tuntutan juga ya ternyata ya Mas ya. Nih sekarang ketika kita membahas tentang pola pergerakan pemilih seperti itu ya Mas ya, dari tahun ke tahun, kemudian juga mendekati bonus demografi dan lain-lain, tidak menutup kemungkinan memang pemilih pemula paling banyak. Gitu. Apakah ini juga salah satu strategi pendekatan yang dilakukan Mas? Mungkin bisa jadi contoh nih untuk rekan-rekan KPU lainnya bahwasanya harus menyenangkan dan asik gitu ya Mas ya. Ya kalau proses sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat memang harus dikemas demikian rupa untuk bisa menggerakkan. Artinya dari sisi ya ini situasi sosial politik satu hal, tahapan-tahapan tertentu yang kemudian mungkin kalau hanya sekedar ngomongin tahapan kok kering gitu. Nah, maka ada sisi entertainment yang harus diimplankan. Kalau apakah kemudian saya dianggap mewakili anak-anak muda itu kok enggak juga, karena saya merasa kok enggak tahu diri 48 tahun gitu kan. Tapi ya Tapi enggak kelihatan Mas. Ya itu soal lain. Tapi yang jelas memang kita dihadapkan pada satu situasi formasi kependudukan kita memang dominasinya anak-anak muda. Ya mungkin sampai 50%, lebih dari 50% ya. Suka tidak suka kita harus punya pendekatan yang berbeda. Maka yang namanya pemilu harus didekati dengan situasi yang menyenangkan, menggembirakan, atau misalnya gini, secara filosofis kan gini, siapapun yang akan berkompetisi, mau di pemilu, mau di pilkada, baik yang menang, baik yang kalah, pada akhirnya akan sama-sama punya tanggung jawab yang sama untuk menopang bagaimana kemudian komitmen kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai demokrasi. Nah itu filosofinya. Tapi kalau disampaikan ke anak-anak muda kan berat. Nah itu harus dikemas demikian rupa lah untuk lebih menyenangkan. Makanya di periode kami kan kami juga berikan suplemen berupa film misalnya. Jadi kami mendekati sisi pendidikan pemilih, sosialisasi dan partisipasi masyarakat itu dari berbagai sisi, termasuk salah satunya jalur kebudayaan, jalur seni. Makanya ada film yang kemudian untuk pemilu legislatif kemarin dan pilpres itu Kejarlah Janji. Memang temanya tentang pilkades. Tapi kalau dilihat misalnya sampai sekarang itu sebenarnya sudah box office tuh. Walaupun dia tidak orientasi profit. Nah, yang kedua ya konsisten, ada sequel kedua yang nanti akan segera dinikmati oleh teman-teman pemilih dimanapun juga, itu film Tepatilah Janji. Dan ini benar-benar tentang pilkada. Di situ. Dan yang garap juga sinias film dan sutradara film yang bukan ecek-ecek, karena level Mas Garin Nugro, Cut Mini, Ibnu Jamil, dan beberapa sinias film yang lain itu luar biasa. Dan kami dapat banyak apresiasi yang sangat positif. Jadi sembari nonton film, kemudian ada sosialisasi tahapan pemilu apa. Itu kan membantu lah. Baik. Berarti memang mau tidak mau memang pendekatan yang harusnya dilakukan sekarang udah lebih menyenangkan ya Mas ya. Betul. Dengan pendekatan-pendekatan yang tadi salah satu film dan lain. Nah, itu kan mungkin beberapa program yang sudah dikeluarkan. Ada program lain tidak Mas di divisi sosialisasi pendidik pemilih dan partisipasi masyarakat ini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi, ya mau tidak mau secara elemented kan masyarakat adalah salah satunya yang menjadi penentu seperti itu dalam kesuksesan pilkada ataupun pemilu yang sudah berlangsung kemarin. Seperti apa Mas? Yang jelas gini, pada dasarnya setiap warga negara Indonesia yang punya hak pilih itu harus didekati dengan sosialisasinya KPU. Nah, itu maka harus ada program yang sifatnya generik tuh menjangkau itu semua. Nah, tetapi juga ada segmen-segmen tertentu yang memang kita harus fokus bahas gitu. Kan ada fungsi tertentu misalnya gini, anak-anak muda itu dengan perkembangan media sosial segala macam, tidak hanya kita butuhkan dia terpapar informasi yang lengkap tentang bagaimana kemudian pemilu, apa manfaatnya buat kita semua, tapi juga sekaligus anak-anak muda karena familiarisasinya dengan media sosial, harapannya dia membantu kita untuk memfilter berbagai informasi yang muncul dan berkembang sedemikian pesat dan bisa diakses oleh siapapun untuk membantu KPU. Oh ini informasi benar atau tidak gitu. Itu juga membantu KPU. Kalau tidak, fenomena pemilu 2014, 2019 ya, terus pilkada 2017, 2020 kan isu hoax, SARA segala macam itu juga muncul. Nah di 2024 relatif itu tidak besar, 1-2 itu, tapi nggak kemudian terjadi. Jadi embrio-embrio itu segera langsung turun gitu. Itu ternyata juga efektif. Makanya kemudian ada sasaran pemilih muda,
ada sasaran khusus perempuan, ada pemilih disabilitas atau daerah-daerah yang memang biasanya sangat sulit dijangkau ya terluar gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita prioritaskan. Gitu. Tapi pada akhirnya kan mau lintas generasi seperti tua muda, apakah disabilitas atau bukan perempuan lagi didekati dengan film itu juga itu bisa menjangkau semua. Jadi ada yang generik, ada yang nanti spesifik. Itu yang dilakukan oleh. Nah, kalau Mas melihat nih, tadi kan strategi program ya sudah dikeluarkan baik dari film, kemudian pendekatan-pendekatan terkait dengan seni ya, dengan latar belakang baik dari 3T dan lain-lain. Ini melihat situasi terkini beberapa hari atau beberapa bulan lagi nih menjelang Pilkada 2024. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi kalau Mas melihatnya? Ya, gini, mungkin kalau Jambi spesifik mungkin saya tidak bisa menjangkau itu semua. Tapi yang jelas apa yang kami lakukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu 2024 ya untuk Pilpres dan Pileg kan pada akhirnya targetan partisipasinya juga masih di atas angka rata-rata kan sekitar 81 hampir 82%-an ya, dan itu sebenarnya kan tidak jauh berbeda ya. Nah tinggal gini nanti tentu dalam konteks pilkada kan gini, salah satu strategi yang kami lakukan waktu itu begini, pada saat proses sosialisasi di pemilu 2024 ya, Pilpres dan Pileg, itu juga pendekatan seni kebudayaan itu kan bukan hanya sekedar dalam konteks film, tapi misalnya ada program waktu itu kita lakukan kira pemilu yang berangkat dari 7 titik di mewakili Indonesia gitu ya, dan itu kemudian melintasi lebih dari 300 satuan kerja kabupaten kota. Di setiap pergantian satuan kerja kabupaten kota satu ke yang lain, itu selalu ada ekspresi budaya dan kemudian kesenian dan kemudian voluntarisme dari stakeholder penting lah di sana. Jadi misalnya gini, ini simpel saja. Kami itu punya anggaran hanya sekitar 50 juta untuk kirap pemilu. Tapi kalau kita lihat realisasi lapangan itu lebih dari 200 juta. Artinya banyak kontribusi dari pihak luar. Jadi KPU itu memberikan stimulan saja dan kemudian memfasilitasi tumbuh kembangnya partisipasi di tingkat lokal. Nah ini yang kemudian saya perhatikan untuk pilkada juga ditiru apa yang kemudian dianggap sebagai satu lesson learn atau kisah sukses di RI kemudian dilanjutkan di pilkada. Dan saya kira kalau ini tetap dijaga, kita bisa optimis bahwa partisipasi tentu di pilkada nanti apakah gubernur, termasuk juga bupati wali kota di sejumlah kabupaten kota di Jambi juga akan bisa dijaga tuh. Tapi di luar itu juga tentu kualitas partisipasinya ya. Baik, di luar dari kuantitas, kualitas juga harus dijaga ya Mas ya. Dan kita harus mulai fokus ke sana. Nah, ketika tadi udah perjalanannya yang cukup panjang ya Mas ya, dari bukan mudah dari pemilu kemudian beranjak ke pilkada yang akan berlangsung. Sejauh ini sudah ada kesan, temuan atau catatan khusus tidak Mas? Kalau sejauh ini ya sebenarnya gini, saya mau katakan ini bagian dari refleksi penting pemilu 2024 ya, dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu-pemilu sebelumnya itu banyak sekali masalah-masalah yang perennial ada di kelembagaan. Isu daftar pemilih, isu logistik, isu meninggalnya petugas advokat itu mengemuka. Bahkan dulu malah di peserta ijazah palsu selama. Tapi isu itu sudah relatif tidak ada lagi. Jadi sebenarnya dari sisi kualitas, baik penyelenggara, peserta pemilu sama-sama sudah mulai punya kesadaran untuk ini aturan mainnya begini, jangan lagi disiasati. Nah, tapi di 2024 memang ada dinamika politik yang berbeda tingkat nasional ya. Banyak sekali problemnya bukan kontribusi kelembagaan kami sebagai KPU, tapi justru variabel eksternal, misalnya putusan MK, kemudian putusan MA, putusan pengadilan, ada kemudian putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu, ada putusan DKPP. Jadi justru variabel-variabel itu kita berada di tengah, kami dikelilingi variabel-variabel eksternal yang kalau kami punya kewenangan kami itu akan dibatasi oleh kewenangan lembaga lain di situ. Nah, tentu saja ini bagian dari refleksi penting di 2024. Saya kira ini harus dibaca dengan baik oleh teman-teman KPU provinsi karena mereka pemimpin kepemiluan di tingkat provinsi, apalagi pilkada, wilayah kewenangannya RI kan lebih terbatas ya. Tentu nanti provinsi dia harus lakukan supervisi ke kabupaten kota, variabel-variabel itu diniscayakan ada. Kedua, di 2024 kemarin kami di RI juga mengalami banyak krisis. Nah, makanya ini juga harus dibangun tuh awareness di tingkat provinsi terutama
krisis itu diniscayakan ada, tetapi kita belum tahu nanti bentuk krisisnya seperti apa. Tapi kita harus mitigasi itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menemukan format atau bentuk krisisnya seperti apa? Tentu teman-teman provinsi yang kemudian pemetaan lapangannya harus lebih baik. Kalau kami kemarin kan sempat tuh putusan MK 60-70 kan sempat jadi krisis nasional gitu. Tapi akhirnya kami ambil posisi dan kemudian semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian sekarang kalau saya perhatikan ya relatif ya 1-2 masalah di daerah ya itu normal. Tapi secara nasional kalau peta data dari 545 wilayah administrasi ya, baik provinsi maupun kabupaten kota relatif berjalan dengan baik. Nah, tinggal nanti tantangan berikutnya kan logistik. Nanti masa kampanye, karena kampanye kalau konteks pilkada kan dinamika lokalnya ya kan sangat kental. Nah, itu yang harus kita kelola. Baik, berarti memang strategi penanganan baik itu nanti konflik ataupun juga lebih lanjut ya memang harus bisa nih pihak KPU dari tingkat kabupaten kota yang harus meminimalisasi ya Mas ya agar tidak berkembang menjadi lebih luas. Kalau di tingkat nasional ada tantangan tersendiri ternyata betul. Ya menjadi apa ya PR besar juga dan alhamdulillah udah selesai ya Mas ya. Udah selesai. Nah, jadi saya kira teman-teman KPU provinsi bisa berkaca pengalaman kami kan. Kami ya tidak bilang yang kami lakukan semuanya sangat fit dan sangat luar biasa, tapi kita menghadapi tantangan itu. Nah, itu ya ambil yang baik, terutama teman-teman provinsi. Karena nanti teman-teman provinsi itu dituntut untuk bisa mengelola kabupaten kotanya. Karena mereka lebih atas supervisinya itu. Kalau kami kan sudah kejauhan tuh. Kalau sampai jangkau kabupaten kota udah terlalu jauh. Kita harus realistis itu. Baik, berarti memang alur koordinasi dan koordinator yang lebih lanjut yang harus dibangun ya Mas ya. Nah, ini kan tadi cerita nih dari awal Mas datang hari ini. Setelah ini agenda apa aja nih Mas? Rencananya akan dilakukan di Jambi nih. Siapa tahu nanti ketika teman-teman nonton kan ini mau datang gitu. Sebenarnya saya nggak mau spill itu agenda saya apa aja. Tapi gini lah, itu bagian dari saya itu punya rasa bersalah. Selama lebih dari 2 tahun sebagai anggota KPU dan kebetulan Jambi sebagai wilayah yang harusnya jadi korwilnya saya kan. Artinya potret masalah kan harus saya tahu. Jadi saya ngikuti aja. Jadi saya bilang sama staf, Pak, ini usulan dari provinsi seperti ini. Udah terima aja semua, jangan ditawar-tawar. Udah, saya terima aja. Oh, baik. Jadi mau dibawa kemana saya ikut aja. Oh baik, berarti ini siap sedia ya dibawa kemana aja sampai besok ya, besok hari Mas ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut, mumpung Mas Melas atau Mas Agus ada di sini bisa dikonfirmasi ya Mas ya. Semuanya terbuka, transparan dan juga siap membantu ya Mas ya. Oh iya kan, kalau korwil biasanya urusannya masalah. Apa masalahnya nanti, mana yang bisa dibereskan di sini, mana yang harus kami bawa ke pimpinan, mana yang nanti kita bicarakan dengan kesekjenan. Misalnya kantor ini kelihatannya belum datang tuh sekjen. Mungkin sambil saya observasi kelihatannya ada yang menarik ini. Nah, segera agar Pak Sekjen turun untuk kemudian Sekjen turun kan bawa anggaran renovasi kayak apa kayak gitu. Itu kan gitu juga. Itu laporan yang bisa dibangun ya Mas ya. Dan tadi Mas udah bilang juga kalau misalnya untuk apapun ya terbuka ya Mas ya untuk dilakukan dan yang lain. Wajar tadi ketika mijak kaki di Provinsi Jambi, ini masalah nih di Sugeng ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa karena kalau Jambi setahu saya kan masalah itu juga nggak banyak naik ke atas. Kelihatannya selesai di tingkat provinsi. Baik, berarti kemampuan KPU Provinsi Jambi dalam penyelesaian masalah? Iya, diacungi jempol. Harus diacungi jempol. Mereka hanya minta pokoknya pimpinan tolonglah datanglah biar kami itu juga enak sama bawahan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah mereka nggak ngasih ya. Diselesaikan sendiri. Luar biasa. Jadi memang udah tantangan yang ada nih menjadi sesuatu untuk batu loncatan lebih baik lagi ya Mas ya. Nah, ini Mas, kan kita bentar lagi mau menghadapi Pilkada nih 2024. Ada pesan atau mungkin kesan nih kepada masyarakat yang ada di Provinsi Jambi ataupun juga teman-teman pemilih yang menyaksikan seperti apa harusnya kita bersikap di Pilkada 2024 atau hal-hal lain yang penting nih kita lakukan jangan sampai kelewatan Mas. Nah, teman-teman yang jelas Pilkada itu memang tujuan dari kan ini Bang dalam bingkai besar tata kelola pemerintahan kita, ada otonomi daerah, kemudian ada mekanisme pemilihan ya melalui pilkada dilakukan secara langsung. Harapannya kan memang segala potensi daerah, kemudian problem-problem daerah, kebutuhan-kebutuhan daerah, itu yang kemudian harus disuarakan oleh para calon pemimpin kita. Nah itu, oleh karena itu penting untuk mengenali program, visi misi dari calon pemimpin dan kemudian menyampaikan kepada pemimpin apa yang kurang. Tapi tidak hanya cukup itu. Kalau kemudian
berbagai isu itu sudah ditangkap oleh nanti ya tanggal 22 September kan ada penetapan paslon gitu ya. Dan kemudian isu-isu kemudian disampaikan ke dalam bentuk program, ya teman-teman harus gunakan hak pilih juga. Kalau enggak kan sayang tuh. Nah, tapi nanti siapapun yang akan dipilih itu juga perlu juga dijaga dalam satu periode masa kepemimpinan agar agenda-agenda yang sudah ditawarkan itu benar-benar direalisasi. Baik, berarti yang paling penting di luar dari kita menyalurkan hak suara, kita juga harus kenal. Ya, kenal siapa yang akan menjadi pemimpin kita ya Mas ya. Jangan sampai kita istilahnya dalam peribahasa milih kucing dalam karung gitu ya, nggak tahu siapa yang dipilih, programnya apa dan yang lain. Misalnya Jambi nih, Jambi itu jangan-jangan sebenarnya punya potensi kekayaan yang luar biasa yang bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah jangan sampai kemudian terjadi situasinya gini, apa kalau dalam bahasa Inggris itu poverty amidst the plenty itu apa? Kita itu miskin di tengah segala keberlimpahan itu kan kita udah merdeka 79 tahun masa seperti ini. Nah itu kan juga tantangan besar buat kita. Baik. Nah, berarti tadi secara masyarakat ya Mas ya. Kalau untuk calon yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jambi, apa sebenarnya harus paling penting ditekankan Mas? Ada nggak Mas pesannya? Ya kalau pada calon ya sebenarnya kan mereka punya keleluasaan di banyak hal. Tapi yang jelas berbagai keleluasaan itu juga dibatasi aturan. Nah tentu kalau KPU-nya sendiri sebagai satu wasit ya dia akan dituntut bertindak netral, non partisan, imparsial memperlakukan para pihak agar diperlakukan secara setara. Ya tentu ke paslon dan tim paslon itu dioptimalkan, dipatuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saya kira itu akan bisa menjanjikan pelaksanaan Pilkada 2024 yang diselenggarakan serentak itu akan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih banyak Mas Agus sudah begitu banyak memberikan informasi dan juga mampir di KPU di podcast KPU Provinsi Jambi. Iya, harus hadir lagi Mas ya. Nanti ada edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat kita tunggu nih nanti. Mungkin bisa jadi di sini ataupun nanti di tempat lain Mas. Ya, atau kita mungkin yang datang ke pusat Mas. Iya. Enggak lah ya Mas ya. Nanti kita bisa kolaborasi lebih lanjut lagi. Sekali lagi makasih banyak Mas. Semoga bisa menikmati perjalanan yang ada di Provinsi Jambi, makanannya juga. Ada favoritnya nggak makanan di Jambi Mas? Belum. Saya pernah tahu makan mie celor ya. Mie celor ya. Mie celor. Kalau ya tadi pindang baung. Pindang baung. Baik. Itu salah satu makanan khas Jambi. Ya. Tempoyak belum coba? Tempoyak belum. Tapi ini kan juga banyak pempek juga. Pempek ya, benar. Jadi harus coba banyak nanti Mas ya. Kita akan ajak jalan-jalan juga. Dan tadi kita teman pemilih sudah mendengarkan begitu banyak juga hal-hal yang menjadi catatan dan temuan juga dengan proses sosok di balik divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan juga partisipasi masyarakat ya. Mas Agus Mela sudah hadir hari ini dan tadi ada poin-poin penting. Yang paling penting adalah kita harus nih menjadi aktif dalam pemilihan nanti dengan memahami siapa sih pemimpin kita, apa sih programnya, dan apa lagi yang akan dilakukan lebih lanjut. Karena pilihan kita akan menentukan 5 tahun ke depan. Dan yang paling penting, Mas, ini kan saya sering nutup dengan jangan lupa Rabu dan lain-lain. Pakai bahasa Jambi, Mas. Bilang jangan lupa Rabu 27 November 2024, ayo kita nyoblos. Bisa dah, Mas? Jangan lupa. Iya. Bentar. Jangan lupa Rabu 27 November, ayo kita nyoblos. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Melas. Dan sampai berjumpa teman pemilih di podcast KPU Provinsi Jambi episode berikutnya.